Hai Yuyu di sini. Aku mau share lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu step ke-6, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sebenarnya ada 5, neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan CALK, catatan atas laporan keuangan. Tapi di sini aku mau menjelaskan hanya 3. Yang pertama ada neraca. Neraca itu terdiri dari 2 bagian, aktiva dan pasiva. Nah, aktiva itu harta, pasiva itu utang dan modal. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, kalau laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan-pendapatan dan beban-beban yang terjadi. Tinggal dikurang aja tuh, pendapatan dikurang dengan beban-beban. Kemudian selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, struktur dari laporan perubahan modal ini ada pertama modal awal, terus ada laba atau rugi, tergantung ya, kalau laba ya laba, kalau perusahaan mengalami kerugian berarti rugi. Terus ada prefer, dan yang terakhir ada modal akhir. Nah, kita lanjut aja yuk. Pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Kita nggak bisa membuat neraca dulu ya, karena nanti kita butuh modal akhir. Ini laporan laba rugi, kita lihat mana pendapatan dan mana yang beban. Nah, ini di blok lihatnya di kolom laba ruginya ya. Kemudian tinggal masukkan saja angkanya. Nah, ini pendapatannya berapa. Kalau misalnya pendapatannya lebih dari 1, ya berarti tinggal dimasukkan. Terus nanti jangan lupa untuk dikurang dengan beban-beban. Nah, ini ada beban sewa dan beban perlengkapan. Angkanya lihat yang di laba rugi ya. Nah, kita kan maunya beban itu sebagai pengurang ya, harusnya ada tanda minus. Kalau di akuntansi kan tanda kurung itu berarti minus. Kita ngitung aja di tempat lain dulu, setelah itu penjumlahannya kita tulisnya menggunakan tanda minus di kolom total beban. Ini contohnya. Terus nanti di total tinggal kita sum aja, jadi pendapatan dikurang dengan beban. Hasilnya kita laba ya, karena pendapatannya lebih besar daripada beban. Kalau misalnya pendapatannya lebih kecil dari beban atau bebannya lebih besar dari pendapatan, maka akan mengalami kerugian. Next, kita langsung ke laporan perubahan modal. Tadi strukturnya kan ada modal awal. Modal awal tuh dari mana angkanya? Nah, kita lihat nih, modal Tuan Draco. Lihatnya di neraca juga boleh, cuma kan ini terlalu jauh ya, nggak kelihatan di layar. Ambil aja dari neraca saldo disesuaikan, tinggal dimasukkan angkanya. Oke, nah itu laba. Karena perusahaan mengalami laba, maka kita tulisnya laba dan angkanya ambil dari laporan laba rugi. Kemudian prefer. Kita lihat prefer Draco itu berapa. Nah, tinggal dimasukkan. Setelah ini, kita harus menentukan kenaikan atau penurunan dalam modal. Kalau misalnya laba lebih besar dari prefer, maka ada kenaikan atau penambahan dalam modal. Kalau laba lebih kecil dari prefer, berarti itu penurunan dalam modal. Nah, modal akhir itu modal awal ditambah kenaikan dalam modal, atau modal awal dikurang dengan penurunan dalam modal. Nah, ini kita modal akhirnya bertambah ya, karena ada kenaikan dalam modal. Next, neraca. Neraca itu aktiva dan pasiva. Kita cari dulu yang aktiva. Nah, ini yang aku warnain kuning itu aktiva ya. Angkanya boleh lihat di neraca, cuma kan karena ini tidak terjangkau, ya udah di neraca saldo disesuaikan aja. Nah, yang aku kasih warna biru ini itu yang pasiva. Kenapa modelnya tidak aku kasih warna biru? Ya karena kita lihat nanti ya. Nah, coba. Ini angkanya dimasukkan aja, akunnya juga. Pasivanya ada utang, terus modalnya itu yang kita lihat adalah angka modal akhir dari laporan perubahan modal. Jangan modal yang ada di worksheet ya angkanya. Jangan lupa untuk di total, dan totalnya harus balance. Kalau tidak balance maka akan salah. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat and see you.